Rapedik on streaming era baru informasi dunia pendidikan. Ya, selamat sore saudara kasih. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Yaitu di program pembelajaran jarak jauh jenjang sekolah menengah atas atau PJJ SMA yang dipersembahkan oleh UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Rapedik on streaming era baru informasi dunia pendidikan di program pembelajaran jarak jauh jenjang sekolah menengah atas atau PJJ SMA. Dan di sini saudara kasih, kami tidak sendiri, kami sudah menghadirkan narasumber yaitu Ibu Dr. Anda Maulidiana Isneniwati MM dari SMK Negeri 5 Surabaya yang membahas mengenai mata pelajaran PKN yaitu dengan tema kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Kita perkenalan terlebih dahulu ya saudara kasih untuk narasumber kita. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabar sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, ya, alhamdulillah. Ya. Sudah siap dengan materi kita? Siap, ya. Silakan Ibu. Ya. Selamat sore insan edukasi. Pada sore hari ini saya akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Untuk memperjelas daripada materi berikut ini, marilah kita melihat daripada peta konsep tentang kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Kalau kita melihat bagian tersebut, yaitu rakyat dalam suatu negara, itu dibedakan penduduk, bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara atau warga negara asing. Di dalam kedudukan warga negara atau pewarganegaraan di Indonesia, ini dikenal adanya asas kewarganegaraan dan aturan atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia itu adalah Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Indonesia. Yang terakhir yaitu kita mengetahui kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Nah, untuk pertama yaitu di dalam kewarganegaraan RI, siapa yang dimaksud dengan rakyat? Yaitu rakyat di dalam suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Nah, rakyat di dalam suatu negara ini sangat penting karena roda kehidupan suatu negara itu tidak dapat berjalan tanpa adanya rakyat. Iya, betul sekali. Nah, sedangkan rakyat berdasarkan hubungan dengan daerah tertentu ini dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Kalau kita melihat definisi antara penduduk dan bukan penduduk, yaitu dilihat jangka lama tidaknya seseorang itu menetap di dalam suatu wilayah negara. Jadi kalau penduduk, mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara atau menetap untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara tetapi hanya untuk sementara waktu. Hanya untuk sementara waktu, berarti bisa mingguan, harian, untuk pekerjaan juga ya Bu? Iya. Jadi itu adalah beda antara penduduk dan bukan penduduk. Nah, sedangkan rakyat sendiri ini bisa dilihat atau berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya, yaitu dibedakan antara warga negara dan bukan warga negara. Mereka yang disebut sebagai warga negara itu adalah
mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing, tetapi warga negara keturunan asing tersebut untuk menjadi warga negara itu diperoleh melalui proses yang disebut dengan proses naturalisasi. Nah, proses naturalisasi di sini yaitu proses hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan tertentu. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah bukan warga negara atau orang asing. Adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Nah, ini adalah perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara. Ya. Ibu, saya punya pertanyaan, untuk warga negara itu proses naturalisasi itu apa ya, Bu? Ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, jadi untuk proses naturalisasi itu apabila ada warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia itu harus melalui proses hukum. Jadi proses naturalisasi itu sendiri yang dimaksud yaitu proses hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan tertentu. Nah, sedangkan untuk penentuan daripada status kewarganegaraan seseorang ini ditentukan dengan yang disebut dengan stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif dan stelsel pasif. Jadi stelsel aktif yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Begitu. Ya, sedangkan kalau stelsel pasif tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Contohnya seperti apa, Ibu? Ya, jadi kalau contoh daripada stelsel aktif dengan melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif, ini contohnya sama dengan proses naturalisasi ya. Jadi seseorang yang misalnya dari warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia itu kan tidak secara otomatis memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Betul sekali. Iya, tetapi harus ya, melalui proses hukum yang disebut dengan naturalisasi tadi. Jadi ini yang disebut dengan tindakan hukum secara aktif. Nah, sedangkan kebalikannya untuk stelsel pasif tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Jadi contohnya misalnya saya sebagai orang tua warga negara Indonesia ketika melahirkan anak saya itu secara otomatis ikut status kewarganegaraan orang tuanya. Begitu. Iya, jadi tanpa melakukan tindakan hukum. Ya. Terus berkaitan dengan asas kewarganegaraan bahwa seseorang di dalam suatu negara itu pada dasarnya memiliki hak-hak yang disebut dengan hak opsi dan hak repudiasi. Jadi hak opsi itu adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan, sedangkan hak repudiasi itu adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Contohnya seperti apa, Ibu, untuk hak opsi dan juga hak repudiasi? Ya, jadi kalau suatu negara itu menganut daripada asas ius soli ya, bahwasanya seseorang yang dilahirkan itu bisa menjadi warga negara tertentu. Misalnya warga negara asing dilahirkan di negara Indonesia, orang tuanya masih berada di negara lain, berarti dia bisa memilih status kewarganegaraan di mana dia dilahirkan dengan status kewarganegaraan orang tuanya yang melahirkan itu. Nah, itu ya berkaitan. Menarik sekali ya, Ibu, pembahasan kita kali ini. Kita akan break sebentar ya, Ibu, dan kita akan melanjutkan mengenai tema kita yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi untuk Sarukasi jangan kemana-mana, tetap setia mendengarkan Rapedik on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Hanya di Rapedik.
Rapedik on Streaming era baru informasi dunia pendidikan di program pembelajaran jarak jauh jenjang sekolah menengah atas atau PJJ SMA yang dipersembahkan oleh UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ya, Sarkasi, kita masih membahas mengenai mata pelajaran PKN dengan Ibu Diana. Silakan Ibu Diana. Baik, Insan Edukasi, untuk terakhir saya membahas tentang pewarganegaraan di Indonesia, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang atau peraturan atau perjanjian yang lebih dulu berlaku. Yang kedua yaitu kelahiran asas ius soli. Yang ketiga yaitu adopsi melalui pengadilan negeri. Dalam hal ini menyangkut anak orang asing di bawah umur 5 tahun. Yang keempat, anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia. Dan yang keenam, pewarganegaraan atau naturalisasi. Dan yang keenam, setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia. Yang ketujuh, anak-anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya berdasarkan asas ius sanguinis atau keturunan. Yang terakhir, anak orang asing yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya, yang orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun atau sudah kawin melalui pernyataan. Ya, itu tadi adalah poin-poin mengenai pewarganegaraan yang di Indonesia ya, Bu. Iya. Jadi dari materi tentang kedudukan warga negara dan kewarganegaraan Indonesia ini dapat saya simpulkan bahwa ya, Bu, untuk kesimpulan materi kita kali ini. Kedudukan warga negara dalam suatu negara sangat penting karena ini digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban dari warga negara itu sendiri di suatu negara yang meliputi berbagai bidang, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Nah, untuk yang terakhir, bahwasanya untuk memperjelas daripada materi kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia, ini saya akan memberikan tugas kepada insan edukasi atau siswa yang berada di rumah, yaitu klasifikasikan hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh warga negara dalam suatu negara dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Siapa yang dimaksud dengan penduduk Indonesia itu berdasarkan IS ya tahun 1927, bahwasanya penduduk Indonesia itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra. Ya, jadi itu adalah penduduk Indonesia yang pada saat itu ditetapkan. Di antaranya golongan Eropa itu ada bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda, bangsa Jepang, dan orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda. Terus yang kedua, golongan Timur Asing itu adalah golongan China. Yang kedua, golongan Timur Asing bukan China, ini adalah termasuk golongan Timur Asing. Yang ketiga itu adalah golongan Bumi Putra atau Indonesia, yaitu pertama orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain. Yang kedua, orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli. Ada 3 golongan ya, Bu. Yang pertama yaitu golongan Eropa, yang kedua yaitu ada golongan Timur Asing, dan yang ketiga Sarkasi yaitu golongan Bumi Putra. Iya.
Sedangkan berikutnya bahwasanya peraturan perundang-undangan yang mengatur warga negara Indonesia dan pernah berlaku di negara Indonesia itu ada satu Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1946 tentang kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang nomor 2 tahun 1958 tentang penyelesaian dui kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. Nah ini ya karena adanya penyelesaian dui kewarganegaraan ini, kalau negara Indonesia menganut asas ius soli dan RRC menganut asas ius sanguinis, ini akan menyebabkan dui kewarganegaraan, kewarganegaraan rangkap. Nah ini yang tidak diinginkan oleh negara manapun. Sehingga ada penyelesaian berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 58. Berarti harus memilih salah satu kewarganegaraan, ya. Begitu. Terus yang ketiga, Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 46. Yang keempat, Undang-Undang 4 tahun 1969 yaitu tentang pencabutan Undang-Undang nomor 2 tahun 58 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah ini karena sudah ada perbaruannya. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 76 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang 62 tahun 58. Yang keenam yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, undang-undang yang terakhir inilah yang digunakan untuk mengatur warga negara Indonesia yang berlaku untuk saat ini. Ada 6 poin ya. Jadi itu adalah undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia. Nah, sedangkan berikutnya bahwasanya kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Yang dimaksud dengan pewarganegaraan itu adalah sama dengan naturalisasi. Begitu. Jadi orang asing yang menjadi warga negara Indonesia itu dengan melalui proses naturalisasi itu mempunyai kedudukan yang sama apabila dia sudah dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Iya, menarik. Mungkin ada tugas untuk siswa dan juga siswa edukasi yang ada di rumah, Ibu? Iya, ya itu sudah saya. Iya, betul sekali. Iya, tidak terasa ya Ibu, waktu kita sudah memisahkan. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat ini untuk siswa edukasi dan juga siswa SMA. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, siswa edukasi dan juga khususnya para siswa jenjang SMA. Tidak terasa untuk tema kali ini yaitu membahas mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia yang sudah sampai pada penghujung waktu. Dan kita tadi telah menyimak penjelasan dari Ibu Diana yaitu membahas mengenai kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Saya Novia dan narasumber saya beserta kerabat kerja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan.